Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD, NIM 18620500215. Kali ini saya akan membahas tema membangun karakter anak usia dini dengan kisah-kisah inspiratif Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai orang tua selalu berharap dan mengharapkan atau menginginkan anaknya mempunyai karakter yang baik. Karakter yang baik adalah karakter yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari sejak kecil, bahkan masih di dalam kandungan, sudah ditinggal sama ayahnya. Kemudian pada usia balita, dia pun ditinggal sama ibunya dan dia diasuh oleh kakeknya. Beberapa tahun kemudian, kakeknya pun juga meninggal. Ia diasuh oleh pamannya. Dari kejadian-kejadian yang pahit yang dialami oleh Nabi Muhammad, membentuk karakter Nabi Muhammad, yaitu karakter yang berjiwa kuat dan hebat. Dalam pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad berniat untuk membantu ekonomi pamannya, yaitu dengan cara beliau menjadi seorang penggembala, yaitu penggembala kambing, binatang ternak orang lain. Dengan cara menggembala dia mendapatkan uang dan bisa membantu ekonomi pamannya. Dengan menggembala kambing, banyak sekali pembelajaran yang bisa dipelajari oleh Nabi Muhammad ketika dia menggembala. Karena dengan menggembala dia banyak manfaatnya, yaitu satu, melatih menentukan lokasi yang tepat atau tepat sasaran. Yang kedua, melatih kesabaran. Yang ketiga, melatih kepemimpinan. Yang keempat, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menggembala itu ada manfaat, yaitu memilih sasaran yang tepat. Yaitu tadi bahwa manfaat dari menggembala adalah satu, melatih memilih sasaran yang tepat. Jadi seorang penggembala itu harus bisa memilih tempat untuk menggembala supaya binatang ternaknya bisa makan rumput dengan rumput yang bagus, subur, hijau, membuat binatang ternaknya menjadi gemuk. Kemudian melihat lokasinya aman atau tidaknya untuk binatang peliharaannya, misalnya jauh dari jurang. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran. Sudah barang tentu bahwa seorang penggembala itu adalah seorang yang sabar, karena dia sabar menunggui binatang peliharaannya, memperhatikan binatang peliharaannya, juga menjaga binatang peliharaannya. Yang keempat adalah mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seorang penggembala pasti berhubungan langsung dengan alam. Dia pasti melihat alam sekitarnya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Segala yang ada di alam bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa dipakai oleh makhluk hidup. Dengan
dengan seperti itu seorang penggembala akan merenung bahwa Allah itu maha kuasa. Maka dari itu kita jangan menganggap remeh terhadap seorang penggembala. Menggembala itu adalah perbuatan yang mulia atau perbuatan yang baik. Karena dengan menggembala dia akan merasakan mencintai atau menyayangi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak di daerah-daerah atau di pedesaan yang masih banyak binatang ternak, banyak anak-anak yang menjadi penggembala, di mana dia sehabis sekolah misalnya dia selalu menggembala binatang ternaknya. Itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Berarti mereka itu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW atau mengikuti jejak Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul Nabi Muhammad itu adalah sunnah bagi umatnya untuk melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Hampir semua Rasul di dalam sejarah adalah berprofesi seorang penggembala. Maka dari itu bagi anak-anak yang menjadi penggembala, maka mereka akan mencintai dan menyayangi makhluk hidup, terutama binatang peliharaannya. Itu adalah pekerjaan yang mulia yang dilakukan juga sama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Oleh sebab itu, bagi anak-anak usia dini diharuskan atau belajar menyayangi makhluk-makhluk hidup yang diciptakan Allah, baik binatang maupun tumbuhan. Misalnya menyayangi binatang, anak Islam, anak-anak Indonesia harus belajar memelihara binatang ternak, mengurusnya sendiri, misalnya ngasih makan sendiri, ngasih minum sendiri, membersihkan kandangnya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian menyayangi tumbuhan, misalnya menanam tumbuhan, menyiram tumbuhannya, ngasih pupuk tumbuhannya, sendiri dilakukan sama anak-anak Islam Indonesia. Karena anak-anak Islam jangan bermalas-malas, harus jangan putus asa, harus semangat, pantang menyerah, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan pengalaman-pengalaman pahitnya sehingga menjadi atau membentuk jiwa Nabi Muhammad menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang hebat. Nah, anak Islam Indonesia pun juga harus menjadi manusia yang kuat. Di sini bukan berarti kuat badan, kuat tinjunya, kuat apanya gitu. Tapi kuat, artinya kuat, yaitu kuat dalam belajarnya, kuat beribadahnya, kuat dalam berbakti kepada orang tua, kuat dalam melakukan kebaikan. Rupanya dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembahasan kisah Nabi ini yang menjadi inspiratif bagi anak-anak usia dini banyak kesalahan dan banyak kekeliruan. Saya minta maaf kepada Bapak dosen pengampu. Mohon arahan dan kritiknya yang bersifatnya membangun supaya saya lebih baik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.